ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Dan sebelumnya mari sama-sama kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan mengulang terlebih dahulu pembelajaran yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Kebetulan kita sedang mempelajari di hukum ra'. Ya, hukum ra' terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua, yaitu ada yang tafkhim dan juga ada yang tarqiq. Dan pembahasan kita kali ini masuk pada pembahasan tafkhim atau ra' yang dibaca tafkhim, yang dibaca tebal. Ra' yang dibaca tebal itu maksudnya bagaimana? Ra'-nya dibaca menggema ataupun ada ruang suara yang ada di mulut kita, yaitu ra, gitu ya. Yang pertama kita ingat, ra' yang dibaca tebal adalah ra' yang berharokat fathah atau fathatain. Ya, yang pertama adalah ra' fathah, ra' fathatain. Ra' fathah, ra' fathatain. Kemudian yang kedua, ra' dhammah, ra' dhammah tanwin atau ra' dhammah tanwin tain, ra' dhammatain ya. Fathatain, dhammatain, fathah, dhammah semuanya dibaca tebal. Yang ketiga, ra'-nya sukun. Ra'-nya sukun, ra'-nya sukun. Yang sebelumnya ada fathah, yang sebelumnya ada harokat fathah atau dhammah. Ya. Intinya yang dia berkaitan dengan fathah atau dhammah, dia ra'-nya dibaca tebal. Yang keempat, yang telah kita pelajari kemarin adalah ra' sukun. Ini ra' sukun. Ra' sukun didahului oleh hamzah wasol. Ini hamzah wasol. Hamzah wasol. Ya, nanti kita bahas lagi. Didahului oleh hamzah wasol. Hamzah yang tersambung. Ya, hamzah yang tersambung apabila ada huruf yang hidup sebelumnya. Kalau ini kebetulan tidak ada huruf hidup sebelumnya, jadi bacanya kasroh. Irji'i. Ingat, ini walaupun dia kasroh, namun hamzahnya adalah hamzah wasal, maka dia dibaca tebal. Irji'i. Kemudian yang contoh yang kedua adalah hamzah yang sebelumnya ada hurufnya, yang hurufnya itu dia lanjut ketika ada hamzah wasalnya, maka tidak dibaca tipis ya, maka dibaca tebal. Warhamna irji'i. Dan bagaimana tandanya? Tandanya adalah biasanya di Al-Quran Utsmani dia tidak ada hamzahnya atau hanya alif saja. Hanya alif saja, tidak ada hamzahnya, maka dia dipastikan adalah hamzah wasol ya. Yang kelima adalah ini yang perlu kita cermati baik-baik, adalah ra' sukun. Ini ra' sukun. Ra' sukun didahului harokat kasroh ya, didahului harokat kasroh. Yang sebelumnya adalah harokat kasroh, kemudian bertemu huruf isti'la ya, bertemu huruf isti'la. Di sini kebetulan huruf isti'lanya ada huruf shad dan po. Nah, gitu ya. Baik ibu-ibu, kita akan tekankan kembali di hukum ra' yang dibaca tafkhim atau yang dibaca tebal pada nomor 4 dan nomor 5. Ya, yang ini yang perlu kita perhatikan sama-sama. Kita ulangi kembali yang nomor 4. Ra' yang nomor 4 adalah ra' yang sukun. Ya, ra'-nya sukun atau ra'-nya mati. Kemudian didahului di depannya ada hamzah wasol. Kita ingat, hamzah terbagi menjadi dua, ada hamzah qat'i dan juga hamzah wasal. Hamzah qat'i adalah hamzah yang terputus ya. Kemudian hamzah yang
wasal adalah hamzah yang tersambung. Kita hilangkan dulu hamzah qat'inya. Kita bahas di sini adalah hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah wasal adalah hamzah yang apabila dia nggak ada huruf sebelumnya maka dia dibaca kasroh, ya. Ini i. Kemudian kalau ada huruf sebelumnya maka dia diwasolkan, ya, disambungkan di huruf setelahnya. Kebetulan di sini adalah ro. Nah, hamzah yang ini dianggap tidak ada, jadi langsung waw, langsung wasol, langsung lanjut, ya, disambungkan, langsung sambung ke depannya. Di situ kenapa ada kasroh? Kenapa dia dibaca tebal? Iya, ini pengecualian. Kalau yang sebelumnya yang nomor 3 tadi, yang nomor 3 adalah ro sukun didahului harokat fathah atau dhammah. Dan yang harusnya ini kalau didahului harokat kasrah yang dibaca tipis, tapi ini dibaca tebal. Iya, ini pengecualiannya di sini. Pengecualiannya kalau dia ada hamzah fasol, bukan huruf selainnya. Kalau huruf selainnya dia maka tipis membacanya. Ya, yang didahului hamzah wasal hanya ini saja yang kasroh. Irji'i bacanya. Irji'i. Kemudian ini. Gimana kalau itu tidak ada wanya? Ingat, kalau tidak ada wanya, kalau dia hamzah wasal, insya Allah pasti dia dibaca kasroh. Jadi irhamna, irhamna, warhamna, irji'i, warhamna, irhamna. Yang nomor 5, kita perlu perhatikan baik-baik di sini karena di sini kita harus dan butuh hafal huruf isti'la yang ada 7 ini, ya. Jadi ada ro-nya sukun, ro-nya sukun. Ya, ro-nya sukun didahului oleh harakat kasroh, didahului oleh harakat kasroh atau sebelumnya ada harakat kasroh, ki, mi, tapi setelahnya ada huruf isti'la. Catatannya adalah huruf isti'la. Nah, ini juga termasuk pengecualian dari yang tadi, dari yang tipis, yang seharusnya kalau dia di ro-nya sukun kemudian sebelumnya ini kasroh, ya, contoh kir. Dia kalau kir saja maka dia dibaca tipis, kir, gitu ya. Ini juga mir. Nah, kebetulan di depannya huruf isti'la maka dia tidak dibaca tipis tapi dibaca tafkhim atau tebal. Jadinya kirqasun, mirsadun. Ya, kenapa dia dibaca tebal? Karena dia mengikuti huruf setelahnya ini huruf isti'la yang harus dibaca tebal. Ya, huruf isti'la ada berapa? Ada 7, ya. Kalau disingkat menjadi seperti itu, kalau kita pecahkan ada kha, sad, bod, ghain, ta, qaf, dan dha. Kita singkat menjadi khusqa, dhin, til. Ya, semuanya tebal. Semuanya tebal. Khusqa, dhin, til. Ya. Kita sekali lagi khussa dhin qil kha sad bod ghain ta qaf dha, ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di materi yang selanjutnya yaitu yang keenam, huruf hukum ro yang keenam yang dibaca tebal, ya. Tadi kita sudah mempelajari dari 1 sampai 5. Kemudian ini yang terakhir yang dibaca tebal. Yang terakhir dibaca tebal adalah ro-nya hidup. Ro hidup didahului huruf mati. Ro hidup didahului huruf mati selain ya. Ini ada beberapa tahapan, ya. Ro hidup didahului huruf mati selain ya. Yang sebelumnya ada fathah atau dhammah, ya. Yang sebelumnya ada fathah atau dhammah. Kemudian yang terakhir, tahapan terakhir,
dibaca wakof, ya. Roknya dibaca wakof atau berhenti, ya, atau berhenti. Coba kita langsung ke contohnya agar lebih mudah. Di sini ya, ada 4 tahapan ya ibu-ibu. Yang pertama adalah roknya hidup. Ini rok hidup, rin. Ya, rin ini huruf rok yang hidup, bukan bukan sukun ya, bukan sukun, tapi huruf hidup. Ya. Kemudian rok hidup didahului huruf mati selain ya. Ini yang kedua. Didahului huruf mati. Tapi huruf mati ini adalah bukan huruf ya. Ya, catat, huruf mati yang sebelum ro ini bukan huruf ya. Huruf sukun yang sebelum ro ini bukan huruf ya yang sukun, tapi huruf selainnya. Ya, kita ulangi. Ro hidup didahului huruf mati selain ya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang sebelumnya ada fathah atau dhammah. Sebelumnya lagi ada huruf yang berharakat fathah atau dhammah. Ini tahapan ketiga. Baik, kita ulang lagi. Ro hidup didahului huruf mati selain ya. Yang sebelumnya ada fathah atau dhammah, dan yang terakhir dibaca wakof. Apanya yang dibaca wakof? Roknya. Ya, dibaca wakof, dibaca berhenti. Ya, roknya berhenti. Maka rok di sini yang berhenti, yang dia akan mati ini dibaca tebal. Ya, kita coba. Contohnya adalah syahru, khusso, ya, bukan syahr atau khusr, ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami semuanya dan dapat dimengerti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya melalui Al-Qur'an yang telah kita pelajari. Mari sama-sama kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.